Shalom adik-adik semuanya, puji nama Tuhan ya. Saat ini kita boleh kembali bersama-sama melaksanakan ibadah sekolah minggu. Walaupun masih online, tapi kita mau tetap rajin, kita mau tetap semangat puji Tuhan. Nah, sudah siap puji nama Tuhan semuanya? Yuk, saat ini kita mau datang pada Tuhan ya. Kita mau berdoa dulu sama Tuhan. Yuk. Tuhan adalah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Tuhan, Kau telah memberkati setiap kami Bapa, anak-anak-Mu Bapa, untuk kami boleh bersama-sama ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Walaupun ibadah kami secara online Tuhan, kami dimanapun kami berada, Engkau akan senantiasa memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Nah, saat ini kita mau olahraga dulu, kita mau puji Tuhan dulu. Semuanya biar berdiri. Yuk, semuanya berdiri pakai gerakan ya. Kita pujikan, biarpun gunung-gunung beranjak. Sebentar kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Engkau sungguh baik. Semuanya datang pada Tuhan, semuanya memuji Tuhan.
kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar Bapa, anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berkati Bapa, anak-anak-Mu, agar firman-Mu Tuhan dapat termeterai di hati mereka dan menjadi pedoman dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak semua GBS Kerten ya. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa menikmati setiap kebaikan Tuhan. Kita diberi kesehatan, kita bisa menghirup udara segar ya. Kita tadi sudah sarapan, sudah memuji nama Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Nah, Bu Esther pagi hari ini mau bercerita tentang Nabi Elia. Siapa tahu Nabi Elia itu? Ya, Nabi Elia adalah nabi yang diutus Tuhan untuk membuat suatu bangsa ya, yang tadinya bangsa itu tidak menyembah Tuhan, tetapi karena Nabi Elia taat dan Nabi Elia menjalankan perintah Tuhan, maka bangsa itu kembali kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, ceritanya seperti ini ya. Nah, saat itu di daerah Israel ada seorang raja yang bernama Raja Ahab. Ya, Raja Ahab, raja Israel itu berbuat jahat. Jahatnya apa? Dia tidak mau menyembah Tuhan, ya. Dia mau menyembah patung, dia tidak mau menuruti setiap perintah Tuhan, ya. Dia menjalankan sesuai dengan keinginannya. Nah, akhirnya Tuhan marah kepada Raja Ahab tersebut. Akhirnya Tuhan memanggil Nabi Elia ya, memanggil Nabi Elia dan mau mengatakan, katakan kepada Ahab, di sini akan terjadi kekeringan, tidak akan ada hujan, kekeringan melanda, kelaparan melanda, bencana besar akan melanda kota ini kalau tidak mau menyembah Tuhan. Nah, kemudian Nabi Elia ngomong dengan Raja Ahab ya, tetapi tidak dihiraukan. Akhirnya terjadilah bencana itu, kekeringan, terus tidak ada hujan ya, kelaparan terjadi di negeri itu. Tetapi Tuhan menyelamatkan Nabi Elia ya. Nabi Elia disuruh bersembunyi di Sungai Kerit ya. Di situ ada Sungai Kerit ya. Kemudian Nabi Elia disuruh di situ dan Tuhan mengirimkan gagak ya, burung gagak yang besar, hitam, suaranya menyeramkan, yang kauk gitu ya. Tetapi Tuhan kirimkan burung gagak ya, untuk memberkati Nabi Elia. Jadi Nabi Elia tidak kelaparan, jadi Nabi Elia tidak merasa haus, tidak merasa lapar karena pemeliharaan Tuhan. Nah, kemudian karena Sungai Kerit ya, karena di Sungai Kerit itu akhirnya lambat laun menjadi kering, kemudian Tuhan mengutus Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat ya. Tuhan sudah memerintahkan seorang janda di sana, seorang ibu yang tinggal bersama anaknya di sana untuk memelihara Nabi Elia. Nah, Nabi Elia menjadi nabi yang sangat taat kepada Tuhan. Nabi Elia berjalan ke Sarfat. Di sana dia mengetuk pintu ya. Mengetuk pintu suatu rumah ibu tadi yang sudah ditujukan kepada Tuhan tadi ya. Datanglah seorang ibu tadi ya. Kemudian di sana Nabi Elia bertemu dengan seorang ibu. Lalu Nabi Elia itu berkata kepada seorang ibu itu, "Ibu, berikan aku minum ya, karena saya haus dari perjalanan jauh." Kemudian ibu itu memberikan minum kepada Nabi Elia. Nah, tidak hanya minum saja, Nabi Elia karena merasa lapar ya, tidak makan beberapa hari. Kemudian Nabi Elia meminta, "Ibu, bolehkah saya meminta roti?" Kemudian Nabi Elia itu disuruh masuk ke rumah ibu itu ya. Kemudian ibu itu memperlihatkan rumahnya. Tidak ada apa-apa di rumahku, makanan pun tidak ada karena kekeringan melanda ya. Yang ada padaku hanya
tepung segenggam ini dan minyak yang sedikit ini dalam buli-buli. Ketika saya nanti membuatkan tuan, ya membuatkan Nabi Elia roti, saya tidak akan bisa makan dengan anak-anak saya dan besok saya akan mati. Ya, itu yang diperkatakan ibu tadi, janda tadi kepada Nabi Elia. Tetapi Nabi Elia berkata, "Ibu, pokoknya buat roti sesuai apa yang saya perintahkan. Ibu tidak akan bakalan kelaparan dengan anak-anak ibu. Ibu tetap makan dengan anak-anak." Nah, kemudian janda itu membuat roti seperti yang dikatakan oleh Nabi Elia. Padahal di tangannya hanya ada segenggam tepung dan minyak. Pikir janda itu, "Nek aku gawe ke Nabi Elia ini, ya, anak saya dan bahkan saya sudah tidak bisa makan lagi, maka besok saya akan mati." Ya, itu yang dikatakan ibu tadi. Tapi ibu tadi mau melakukan apa yang dikatakan Nabi Elia. Kemudian ibu tadi membuat roti buat Nabi Elia. Nah, keajaiban terjadi. Tepung yang hanya segenggam dan minyak dalam buli-buli tidak pernah habis sampai hujan turun di Israel, sampai tidak ada lagi kekeringan dan ibu serta anaknya itu bisa makan dan mereka bisa hidup. Ya, ini semua karena anugerah Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Nah, ketika kita mau, ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mendengar suara Tuhan, kita mau mendengar perintah Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dari cerita Nabi Elia dan janda di Sarfat ini mengingatkan kepada kita, yuk kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita meremehkan, ya, jangan kita Tuhan ya apa toh aku punya ini kok belum dijawab. Jangan, tetap kita minta sama Tuhan, karena Tuhan yang mempunyai segalanya. Nah, seperti halnya wanita ini tadi, ibu ini tadi, janda di Sarfat ini tadi, ya, ketika hanya memiliki segenggam tepung dan minyak saja, tetapi ketika dia membuatkan roti buat Nabi Elia, Tuhan memberkatinya berlipat-lipat, bahkan tidak pernah yang namanya kekurangan. Nah, akhirnya ibu tadi membuatkan roti, ya, dan akhirnya Elia di situ membuat mezbah untuk Tuhan, ya, korban diletakkan di atasnya, ya, Tuhan kirimkan api untuk membakar korban itu, ya, agar seluruh orang-orang yang ada di situ percaya bahwa hanya Tuhanlah yang dia sembah. Tidak boleh menyembah patung, tidak boleh menyembah berhala, tetapi Tuhan yang harus kita sembah. Karena Tuhan yang akan selalu mengadakan mujizat di dalam setiap kehidupan kita. Akhirnya ketika ibu tadi melakukan semua perintah Nabi Elia, juga orang-orang yang ada di sekitarnya menuruti setiap perintah Elia, ya, Nabi Elia, ibu itu katakan, "Benar, engkau adalah abdi Allah, engkau adalah abdi Tuhan, apa yang kau katakan benar-benar terjadi." Akhirnya di Israel, ya, orang-orang Israel bersorak memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, ya, bangsa Israel tidak lagi kelaparan dan hujan diturunkan di situ. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita anak-anak Tuhan untuk kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam ayatnya yang nanti dibaca di dalam 1 Raja-Raja, ya, ayatnya dibaca di dalam 1 Raja-Raja 7. 1 Raja-Raja, ya, 1 Raja-Raja, ya, nanti dibaca di dalam 1 Raja-Raja ini, ya, untuk kita bisa mengerti, ya, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang patut kita sembah. 1 Raja-Raja 17, maaf, 1 Raja-Raja 17, ya, nanti di situ Nabi Elia dan janda di Sarfat, ya. Nanti dibaca dengan papah mamah, ya. Ada di sini cerita Elia di tepi sungai Kerit dan Elia dan janda di Sarfat, ya. Ini nanti menjadi pembelajaran buat kita bahwa kita mau senantiasa
memuji nama Tuhan. Kita mau senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, akan dilakukan mujizat yang terbesar. Nah, firman Tuhan Ibu Esther akhiri pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau datang dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati Bapak, apapun yang kami dengar saat pagi hari ini, ketika kami belajar tentang Nabi Elia dan janda di Sarfat, ketika kami boleh mengandalkan Engkau Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil, mujizat akan terjadi Bapak. Berkati setiap kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, juga kedua orang tua di dalam kami, memuji menyembah Engkau Bapak. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang memberkati kami. Kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang semakin setia, semakin dekat dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kalau selama-lamanya. Hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.